Investigasi haji tanpa antri tahun ini sangat menarik. Mulai dari ditolaknya diterbangkan ke Jeddah hingga tasreh palsu masuk ke Arafah. Seperti apa perjalanan masuk ke Arafah menempuh jalan tikus di hari-hari menjelang Arafah? Saya akan ceritakan kepada Anda. Perjalanan haji bagi orang Indonesia tidaklah semudah membalik telapak tangan. Terlebih lagi jika berangkatnya telah mendekati hari Arafah. Jika Anda menggunakan visa selain visa haji, furodah, mujamalah, Anda memang harus mengeluarkan biaya ekstra di Bandara Soekarno-Hatta. Anda harus mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk meloloskan Anda hingga ke dalam pesawat. Jika tidak, Anda akan tersangkut. Minimal Airlines tidak mau menerbangkan Anda dengan alasan musim haji. Padahal visa-visa yang tidak visa mujamalah atau furodah diizinkan mendarat selain di Jeddah. Jadi hanya di Jeddah saja yang diizinkan untuk mendarat dengan visa mujamalah atau furodah. Namun orang-orang di bandara menggunakan kesempatan ini sebagai ladang uang. Dan siap-siap Anda harus merogoh kantong hingga 7,5 juta rupiah agar Anda bisa lolos masuk ke dalam pesawat. Jika Anda menggunakan visa selain mujamalah atau furodah, sebaiknya Anda tidak terbang langsung ke Riyadh melalui Jakarta. Anda harus mengambil penerbangan transit seperti ke Malaysia atau ke Bangkok, Thailand. Selain aman, Anda tidak diusili oleh petugas bandara, Anda juga bisa mendapatkan tiket penerbangan yang murah. Maka saya memilih untuk berangkat melalui Kuala Lumpur. Pada saat keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, saya memang tidak memiliki tiket pulang pergi Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta. Namun karena di paspor saya sudah banyak stempel dan saya biasa keluar negeri, hal ini tidak menjadi pertanyaan bagi petugas imigrasi. Namun sesampai di Kuala Lumpur, hal yang mengejutkan terjadi. Saya ditolak oleh pihak Airlines untuk landing di Jeddah. Sebelumnya memang saya sudah bertanya kepada teman di Singapura, apakah saya aman terbang dari Singapura menuju Jeddah dengan menggunakan visa amil. Saat itu saya menggunakan visa pekerja. Menurut Haji Osman, pihak Jeddah tidak menerima visa selain visa haji pada musim haji tahun ini. Namun salah seorang travel di Jakarta mengatakan nggak apa-apa, aman. Akhirnya saya pun menggunakan visa itu untuk terbang melalui Kuala Lumpur. Namun malang, sesampai di Kuala Lumpur, ternyata pemerintah Saudi Arabia mempunyai regulasi baru terhadap orang-orang yang akan landing di Jeddah. Orang yang diizinkan mendarat di Jeddah memang selain visa haji, juga visa pekerja. Ternyata pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa visa amil yang boleh landing di Jeddah adalah yang telah memiliki iqomah atau izin tinggal. Untuk negara-negara Indonesia, Irak, Egypt atau Mesir dan Jordania tidak diizinkan mendarat di Jeddah. Khusus 4 negara ini memang dilarang mendarat di Jeddah dengan menggunakan visa amil. Setelah ditolak di Malaysia, ternyata saya tidak sendirian. Banyak orang yang ditolak mendarat melalui Jeddah dengan menggunakan visa selain visa mujamalah atau furodah. Dan kita tahu, visa mujamalah dan furodah keluarnya di akhir-akhir waktu. Banyak travel yang merubah visanya menjadi visa ziarah atau visa turis. Akhirnya saya membuat keputusan harus terbang dari Bangkok. Karena saya lihat pada waktu itu tiket dari Bangkok ke Jeddah hanya 9 juta rupiah. Sementara Jakarta Jeddah itu 22 juta, bayangkan. Kemudian saya memutuskan ke Bangkok lewat darat. Karena jika pada hari yang sama ternyata pemerintah Thailand masih menggunakan Thailand Pass hingga tanggal 1 Juli. Nah, karena sulitnya mengurus Thailand Pass, saya menggunakan jalur darat dengan harapan pada hari masuk saya ke Thailand, yaitu tanggal 1 Juli, Thailand sudah tidak memberlakukan lagi Thailand Pass. Akhirnya dari Kuala Lumpur saya menggunakan bis menuju Hat Yai, Thailand. Sebelum memutuskan lewat darat, saya juga bertanya kepada orang-orang Malaysia berapa jam perjalanan menuju Thailand, Bangkok. Mereka katakan cuma 7 jam. Ternyata benar, 7 jam itu hanya sampai perbatasan, yaitu perbatasan Thailand dan Malaysia di Bukit Kayu Hitam. Ternyata dari Bukit Kayu Hitam ke Hat Yai tadi, itu memakan waktu hingga 4 jam. Jadi total perjalanan hampir 12 jam.
Dengan harapan sampai di sana saya bisa langsung naik bis lagi atau kereta menuju Bangkok. Karena sampai di sana pagi dan saya harus terbang pukul 2 malam. Rupanya di sana itu tidak ada bis yang pagi dan tidak ada kereta yang pagi. Semuanya berangkat malam hari. Dan jarak yang ditempuh 15 jam lagi. Akhirnya saya ambil keputusan saya harus menggunakan pesawat dari Hat Yai menuju Bangkok. Alhamdulillah, sesampai di Bangkok saya menunggu penerbangan pukul 2 malam. Dan memang sengaja saya mengambil rute transit Bangkok, Kuwait, Kuwait, Riyadh. Jadi saya transit sekitar 4 jam di Kuwait. Dan ternyata memang penting. Ada beberapa jamaah dari Jakarta langsung ke Riyadh. Itu walaupun menggunakan visa turis, kadang-kadang mereka ditolak oleh imigrasi Riyadh. Dan syukurnya saya menggunakan transit Kuwait. Jadi saat di imigrasi dia tanya dari mana nih, from Kuwait. Dia minta penerbangan 773, saya bilang from Kuwait. Dia lihat ini orang datang dari Kuwait. Dan ucap langsung masuk. Alhamdulillah. Jadi perjalanan menuju Saudi Arabia di musim haji, kita harus teliti mensiasati rute penerbangan. Untuk memasuki Riyadh ini juga kita harus mensiasati. Kita harus masuk lebih awal, mungkin sekitar 25 Zulkaidah di saat mereka belum begitu ketat mengawasi orang-orang yang masuk ke Saudi Arabia. Namun penting, kita juga siasati dengan tiket transit seperti tadi. Tetapi jika Anda ingin tetap menggunakan jalur langsung Jakarta-Riyadh, ini yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan pakai seragam. Jangan pakai batik haji, jangan pakai atribut haji. Dan jika ditanya mau jalan-jalan, jangan jawab mau haji. Karena kita turun di Riyadh. Nah, jadi kalau di mana mau jalan-jalan. Tetapi yang lebih aman tadi ialah menggunakan rute transit. Selain kita tidak berbondong-bondong, kita gunakan rute transit. Jadi kita masuk dari negara ketiga. Apakah dari Bangkok langsung atau dari Kuwait langsung. Jadi kita atur bagaimana kita bisa mengkamuflase penerbangan kita. Setelah dilalui di imigrasi Riyadh tadi, saya pun segera mengambil rute domestik Riyadh Jeddah. Nah, di sini sudah tidak diperlukan pemeriksaan paspor. Dan pada saat itu saya sudah datang tanggal 4 Zulhijjah, bayangkan. Sangat mepet sekali. Tapi alhamdulillah semua lancar. Sesampai di domestik, ternyata penerbangan hari itu sudah full. Dan besok pagi ada, namun harganya sangat tinggi. Biasanya harga Riyadh Jeddah ini cuma 1.800.000, 1 juta karena domestik penerbangan 1 jam. Tetapi ternyata pada musim haji penerbangan full. Sehingga mereka jual harga 1.100 real atau sekitar 6 juta. Pada waktu itu hari masih pukul 2 siang. Jadi saya putuskan sudah kalau gitu saya lewat darat menggunakan Sapco. Alhamdulillah sesampai di Sapco jam 2 siang saya cari tiket. Ternyata alhamdulillah dapat tiket jam 3 sore. Namun karena perut sudah lapar, syukurnya di terminal bis ini ada Indomie. Saya sudah lama tidak makan Indomie karena di perjalanan cuma makan roti. Di Thailand juga seperti itu. Akhirnya saya langsung pesan 2. Perjalanan Riyadh menuju Jeddah ini sekitar 14 jam. Jadi saya sampai itu sekitar jam 6 subuh. Kami sudah selesai sholat subuh sampai di Sapco. Saat itu di Jeddah saya cari taksi. Dia katakan 150 real. Dan 150 real ini rute biasa untuk orang-orang yang punya tasreh atau izin berhaji. Namun saya bilang saya tidak punya tasreh. Dia katakan 500 real. 500 real ini berapa? Sekitar 2 juta rupiah. Ya udah, angkut saja. Saya tanya kepada dia, apakah kita lewat gurun, lewat hutan? Tidak, kita lewat highway. Masya Allah, ini perjalanan yang luar biasa. Karena biasanya orang-orang yang memasuki Mekah yang tidak memiliki tasreh ini diangkut oleh Badui, orang-orang Arab asli. Dan mereka tidak lewat highway, lewat gunung-gunung, puncak gunung, lewat gurun, kemudian lewat padang pasir. Tahu-tahu nongolnya di bawah Jabal Nur, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah ini saya diajak lewat highway. Cuman anak yang membawa saya ini kebetulan anak-anak muda, ya umurnya di bawah 25 tahun lah. Dia katakan, ada nggak di antara kalian ini yang memiliki kain ihram di ransel? Saya bilang nggak ada. Semua ditanya, ada nggak? Nggak ada, maka dia langsung masuk ke dalam, ke highway. Dan kita dikasih tahu jika ditanya sama petugas, bilang kita mau ke Taif. Maka kita ditanya, mau kemana? Ke Taif. Oke. Sudah dilatih gitu, terus jalan. Penjagaan demi penjagaan, demi penjagaan, demi penjagaan, Masya Allah. Itu lolos semua, karena polisi nggak lihat kita yang di belakang. Kita di naik sedan nih,
naik taksinya. Itu kita orang 4 itu. Ada satu dari Pakistan, satu dari Mesir, satu dari Afrika, dan saya Indonesia. Itu karena Arabnya 2 pakai amamah merah, dia cuma fokus pada yang Arab aja, 2 orang itu. Oh ya udah, lanjut. Akhirnya lewat 5 penjagaan polisi. Saya lihat ada tugu Al-Quran gini, Masya Allah. Sudah sampai ke dalam Mekah. Sampai ke dalam Mekah, ternyata ini yang lucunya gini nih. Kita disetopin, diturunin di dekat polisi. Untung saya lihat, saya bilang sama sopirnya, "Hei, lihat itu ada polisi di depan." "Oh iya. Langsung dia majukan. Akhirnya saya buru-buru turun, kemudian ambil taksi. Saya nggak tawar-tawar lagi, pokoknya Sisa bin Daud di dekat Mina. Di situ ada restoran Indonesia. Saya langsung makan di situ sambil ngambil napas. Setelah lolos di imigrasi Riyadh, kemudian lolos di Taptis memasuki Mekah, tinggal 1 langkah lagi lolos menuju Arafah. Nah, disinilah kita baru mempersiapkan tasreh. Saat musim haji, tasreh dijual hingga 5.000 real atau sekitar 20 juta. Nasib baik Anda bisa dapat 4.000, nasib baik Anda bisa dapat 6.000, tergantung nasib Anda pada saat itu. Dan harga ini hanya untuk tenda di Arafah. Sementara di Mina dan di Musdalifah Anda tidak mendapatkan tenda. Tapi kalau Anda ingin paket full, Anda harus bayar sekitar 12.000, jadi semuanya dapat tenda. Nah, karena saya tinggalnya di dekat Mina, saya memilih tasreh yang hanya di Arafah saja. Nah, pada saat hari Arafah ini ternyata ada beberapa travel yang memang ada kelebihan porsi, ada kekurangan porsi. Dan saya termasuk membeli kepada travel yang kekurangan porsi. Dan akhirnya pada saat itu rombongan saya, waktu itu saya gabung dengan orang-orang Malaysia. Sebagian besar mereka tidak mendapatkan tasreh. Namun mereka nekat jalan kaki menembus Arafah sejauh 20 km. Tapi saya tetap yakin bahwa saya kebagian. Alhamdulillah jam 2 malam saya dibanguni oleh teman saya Ustadz Hafiz dari Malaysia. Kemudian dia katakan kita sudah dijemput dan akan gabung dengan travel lain di hotel di dekat Mina. Jadi beberapa travel gabung jadi satu bis menggunakan satu bis tasreh menuju Arafah. Sesampai di Arafah jam 5 subuh atau setelah azan subuh. Akhirnya kita sholat subuh di Jabal Rahmah. Nah, setelah sholat subuh, saya izin sama ketua rombongan yang memimpin bis itu. Saya bilang, "Pak, saya izin sebentar, saya mau ke hospital." Dia bilang, "Silahkan." Sesampai di hospital, saya mendaftar untuk berobat. Ternyata itu tasreh saya di-scan, barcode-nya terut. Kartu saya di-scan, barcode-nya nggak keluar nama saya. Rupanya saya dapat tasreh palsu. Namun alhamdulillah, walaupun tasrehnya palsu, yang penting kita sudah masuk ke dalam Arafah. Nah, selanjutnya petugas tadi menanyakan nomor paspor. Saya pura-pura nggak hafal, tapi saya kasih nomor paspor saya yang asli. Ternyata nomor paspor saya yang asli pun tidak terdaftar di data kesehatan. Artinya tasreh yang saya miliki ini memang tidak online. Bagi saya tidak masalah, yang penting kita bisa masuk ke Arafah. Nah, bagi teman-teman, itulah kisah petualangan haji tanpa antri, melewati lubang jarum, lolos ke Arafah. Penting kita ingat, Al-Hajj Arafah, kata Nabi, haji adalah Arafah. Jadi kita nggak usah pusing dengan perkataan orang, cerita kiri kanan, nggak usah pusing. Kesimpulannya adalah haji itu undangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat Islam untuk datang ke Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bagi yang terlambat masih ditunggu hingga azan subuh. Jadi kita ambil sederhananya saja, rukun haji, niat dan ihram, Arafah, tawaf, sa'i, dan tahalul, selesai. Jika Anda melaksanakan ini, haji Anda sah. Jadi penting saudara-saudara sekalian, kita harusnya nih punya semangat yang membara. Karena haji ini adalah undangan Allah untuk kumpul tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Bagaimanapun caranya, kita harus hadir. Walaupun kita gunakan visa haji, visa ziarah, visa furoda, tanpa visa seperti yang dilakukan teman-teman kita, yang penting kita haji di Arafah. Ingat, syarat haji bukan visa. Rukun haji bukan visa. Rukun haji, niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahalul. Bukan visa. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk haji tanpa antri tahun depan. Dan kita bisa gabung. Dan kita bisa kumpul-kumpul haji sama-sama. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk haji tanpa antri. Assalamualaikum. Amin ya Rabb. Assalamualaikum.